Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Amelia dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 5B akan menjelaskan esai mengenai pemerintahan semu dan kegagalan demokrasi di Desa Pekon Sinarjaya, studi kasus penyalahgunaan dana desa. Penjelasan pertama akan mencakup pendahuluan. Jadi, kasus penyalahgunaan keuangan desa ini merupakan kasus yang kerap kali terjadi pada desa-desa di Indonesia. Kasus ini bukan menjadi kasus yang pertama, tetapi juga bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2025 terdapat lebih daripada 800 kasus penyalahgunaan dana desa yang ditangani oleh aparat penegakan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di tingkat desa belum sepenuhnya diiringi dengan adanya penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi. Sama halnya dengan kasus yang terjadi di Lampung yang nanti akan saya bahas ini. Jadi pada Agustus tahun 2025, masyarakat Lampung ini dikejutkan oleh kabar dugaan penyalahgunaan dana desa. Tepatnya di Desa Pekon Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Jadi, laporan masyarakat dan juga pemberitaan lokal itu menyebutkan bahwa adanya indikasi penggelapan dana desa atau korupsi dalam pelaksanaan program fiktif di sektor ketahanan pangan yang dilakukan oleh bendahara desa sekaligus merangkap sebagai sekretaris desa. Nominalnya cukup fantastis, yaitu hampir 60 juta, bahkan lebih daripada 60 juta. Ini cukup menunjukkan adanya permasalahan krusial dalam tata kelola pemerintahan yang terjadi dalam tingkatan desa. Pengawasan yang terjadi dalam lingkup desa seakan hanya menjadi lambang formalitas belaka. Karena pasalnya kasus ini bukan hanya menjadi masalah teknis keuangan, melainkan cerminan mendalam dari krisis tata kelola dan lemahnya pelembagaan demokrasi di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kelembagaan desa yang ideal, yang partisipatif, transparan, dan akuntabel yang dicita-citakan oleh negara Indonesia itu sendiri, namun realitas dan implementasi di lapangannya pemerintahan lokal ini justru menjadi ranah korupsi di bidang-bidang pemerintahan itu sendiri, di bidang-bidang pembangunan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa adanya dominasi praktik patrimonial, elitis, dan tradisional yang masih ada terjadi di desa itu sendiri. Akibatnya dana desa yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pemberdayaan justru kerap menjadi sumber rente dan juga penyimpangan. Maka penelitian ini akan menjawab rumusan permasalahan krusial berkaitan dengan apakah kasus penyelewengan yang terjadi ini adalah bentuk dari konsekuensi pemerintahan desa yang cacat dan semu, serta apakah penelitian ini akan berdampak luas terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Nah, penelitian ini juga akan membawa banyak dampak, manfaat, dan juga meningkatkan analisis teori pemerintahan desa dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan kerangka teori yang menjadi landasan atau pisau analisis yang menjembatani analisis berkaitan dengan penyelewengan dana desa itu sendiri dan juga menjawab rumusan permasalahan. Di sini saya menggunakan teori pemerintahan semu, Profesor Hanif Nurholis, di mana desa merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Dan ketika kita berbicara tentang desa di Indonesia, bayangan yang muncul adalah sebuah unit pemerintahan kecil yang mandiri, ada kepala desa, perangkat, kantor desa, bahkan juga anggaran sendiri. Tetapi menurut Prof. Hanif Nurholis, gambaran itu sebenarnya ilusi. Kenapa? Karena desa yang kita kenal saat ini tidak benar-benar memenuhi syarat sebagai satuan pemerintahan dalam arti formal maupun konstitusional. Karena ia menyebut desa sebagai pemerintahan semu atau pemerintahan palsu. Jadi, kalau menurut Hanif, sebuah pemerintahan itu sejatinya harus memiliki aparatur sipil negara yang jelas, struktur birokrasi yang lengkap, serta kewenangan nyata untuk melayani rakyat. Desa tidak memiliki semua itu, sehingga Profesor Hanif Nurholis ini menyebutkan desa adalah pemerintahan yang palsu. Karena kepala desa dan perangkatnya itu bukan ASN, mereka hanya pegawai lokal tanpa status hukum yang kuat. Struktur desanya pun sangat sederhana, hanya kepala desa, sekretaris, dan juga beberapa kepala urusan dan kepala dusun. Akibatnya, fungsi desa sangat terbatas. Desa hanya mengurusi adanya program-program administrasi sederhana seperti surat menyurat, laporan penduduk, dan melaksanakan program-program daripada kabupaten dan pusat. Sehingga hal inilah yang menjadi sorotan yang nantinya akan dianalisis apakah kecacatan atau kegagalan tersebut yang menjadikan adanya banyaknya permasalahan penyelewengan dana desa. Lalu teori yang kedua, di sini saya menjelaskan atau menganalisisnya menggunakan teori musyawarah desa Eko Sutoro. Dalam bukunya Eko menuliskan bahwa desa bukan hanya sekedar entitas administratif, tetapi ruang politik warga di mana musyawarah menjadi jantung pemerintahan. Artinya desa baru bisa disebut hidup ketika warganya ikut menentukan arah pembangunan dan juga mengontrol penggunaan anggaran dan berperan dalam setiap keputusan publik. Namun kenyataannya di lapangan jauh dari cita-cita tersebut. Hal ini dia menyoroti bahwa reformasi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 justru melahirkan demokrasi prosedural tanpa substansi. Desa memang memiliki kewenangan untuk melakukan musyawarah desa. Ada juga badan permusyawaratan desa dan juga rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, tetapi semuanya lebih sering dijalankan sebagai ritual administratif ketimbang praktik demokrasi deliberatif partisipatif. Hal ini yang menjadi pisau analisis mengenai apakah permasalahan yang terjadi ini adalah bentuk karena adanya kegagalan struktural daripada pembentukan desa, atau yang terjadi ini hanya adanya desa hanya perpanjangan administrasi sehingga membuka peluang-peluang bagi orang-orang untuk bisa menciptakan adanya korupsi dana desa. Mari kita bahas analisisnya. Oke, baik. Di sini kita masuk ke dalam analisis kasus. Kasus penggelapan dana yang terjadi di Pekon Sinarjaya ini mencerminkan apa yang dikatakan oleh Hanif Nurholis sebenarnya. Bahwa jika kita lihat dalam fakta yang ada di lapangan, memang pemerintahan desa ini sama seperti struktur pemerintahan biasa. Ya, ada ada kepala desa, ada sekdes, ada bendahara, dan BPD. Namun yang terjadi di lapangan, mereka hanya menduduki kursi-kursi jabatan struktural tersebut, tetapi tidak memiliki kompetensi dan juga kapabilitas yang memadai, layaknya pemerintahan daerah atau kota. Secara substantif, ia tidak berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang kuat gitu ya. Karena kan mereka tidak memiliki kapabilitas untuk bisa mengelola keuangan, mengelola pemerintahan itu sendiri. Maka pengelolaan keuangan juga tidak
dijalankan dengan sistem kontrol profesional, pertanggungjawaban tidak melalui mekanisme birokratis yang tegas, dan hubungan dengan masyarakat itu lebih bersifat hierarkis ketimbang partisipatif. Desa itu diibaratkan hanya menjadi miniatur negara atau perpanjangan tangan negara tanpa dasar hukum konstitusional yang jelas dan tugas yang jelas. Bahkan mereka tidak memiliki sistem pemerintahan dan pengawasan yang memadai untuk dapat mengelola dana miliaran rupiah yang masuk tiap tahunnya. Sedangkan permasalahan mengenai desa itu sendiri adalah berkaitan dengan penyelewengan dana desa. Jika ditelusuri lebih jauh, kasus seperti ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, teman-teman. Berdasarkan data daripada kementerian, sebesar 1,8% dari uang dana desa tersebut itu ditemukan bermasalah baik dalam bentuk pelaporan fiktif maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Temuan ini juga diperkuat oleh data dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui survei penilaian integritas yang menempatkan sektor pemerintahan desa ini sebagai salah satu dari 3 bidang dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Fenomena penyalahgunaan dana di Sinar Jaya ini sebenarnya cukup memperlihatkan konsekuensi yang cukup konkret ya dari pemerintahan yang semu yang dikemukakan oleh Hanif Nurholis, bahwa kekuasaan administratif hanya berada di tangan segelintir orang tanpa keseimbangan daripada kelembagaan itu sendiri. Kepala desa dan bendahara memegang kendali tunggal atas uang publik, sementara sistem pengawasan internal seperti BPD tidak memiliki daya dan hanya dibentuk hanya sebagai formalitas administratif. Apalagi ditambah orang-orang yang memiliki jabatan desa itu biasanya orang-orang yang memiliki pengaruh yang cukup luas sehingga titah dan juga instruksinya itu tidak bisa diganggu-gugat. Maka jika kita analisis secara lebih jauh dari pendapat yang dikemukakan oleh Hanif, sudah sangat jelas menunjukkan bahwa faktor penyebab daripada penyelewengan dana desa yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Pakon Sinar Jaya ini merupakan terjadi karena adanya kecacatan struktural dari pembentukan pemerintahan desa itu sendiri. Yang pertama, karena aparatur desa dibentuk tanpa kapasitas, struktur, legitimasi yang jelas sebagai pemerintahan yang otonom. Hal ini juga selaras dengan pendapat yang menjelaskan bahwa pemerintahan desa sejatinya berdiri tanpa memiliki unsur dasar sebuah pemerintahan. Seperti yang pertama, aparatur pemerintah desa bukanlah aparatur sipil negara atau ASN yang sudah diuji kapabilitas dan kompetensinya serta memiliki kemampuan dasar sebagai seorang birokratis yang segala tindakannya, segala tindak lakunya harus melalui pelaporan dan juga SOP yang jelas, bahkan legitimasi dan juga hukum yang mengikat. Lalu yang kedua itu struktur birokrasinya dalam pemerintahan desa itu tidak lengkap, sehingga sistem akuntabilitas dan check and balance itu tidak tercipta dan tidak berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, pemerintahan desa itu hanya perpanjangan tangan dari pemerintah kota karena dia tidak memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menciptakan adanya pelayanan dasar. Maka hal yang terjadi ketika dana desa dialokasikan dan dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk menentukan skala prioritas dan pembangunan, ya adalah penyelewengan. Seperti yang terjadi di dalam desa Sinar Jaya ini. Karena penyelewengan tersebut jelas terjadi dalam ruang struktural yang lemah, teman-teman, di mana sistem pengawasan yang hampir tidak ada, sehingga bendahara desa itu dapat mengelola dana tanpa sistem audit yang ketat dan juga pelaporannya juga tanpa mekanisme yang jelas. Sehingga ya ini bukan hanya menjadi permasalahan krusial, tetapi membuka ruang untuk terjadinya adanya penyelewengan. Selain daripada konsep struktural desa yang memang cacat secara pembentukan, terdapat juga permasalahan yang menjadi dasar, yakni adanya lemahnya pelembagaan demokrasi desa dan musyawarah desa. Musyawarah warga seperti yang diungkapkan oleh Eko Sutoro. Eko Sutoro menjelaskan bahwa demokrasi terbentuk karena adanya partisipasi dari warga negara itu sendiri. Dan dalam konteks desa, maka bukan hanya sekedar entitas administratif, tetapi ruang politik warga di mana musyawarah itu menjadi jantung pemerintahan. Artinya desa dapat dibilang hidup ketika adanya timbal balik ataupun adanya partisipasi. Nah, musyawarah desa yang terjadi di Pakon Sinar Jaya ini sudah dapat dianalisis bahwa itu hanya sebagai formalitas belaka. Bahkan karena adanya terjadinya pelaporan fiktif ini menunjukkan bahwa musyawarah itu tidak tercipta. Sebagaimana diberitakan, tidak pernah membahas secara transparan soal penggunaan dana ketahanan pangan yang belakangan diketahui fiktif. Tidak adanya proses diskusi publik tentang prioritas kegiatan, evaluasi penggunaan anggaran, bahkan laporan keuangan pun tidak disosialisasikan secara terbuka. Sehingga ketika penyimpangan terjadi, yang ada adalah kekecewaan daripada masyarakat aja gitu. Kondisi ini melahirkan demokrasi yang cacat secara fungsional, yang punya bentuk tapi tidak punya isi. Musyawarah ada tapi tidak deliberatif, BPD ada tapi tidak representatif, transparansi ada di dokumen tapi tidak di praktik. Jika kita analisis secara lebih jauh, Eko menjelaskan bahwa sistem pemerintahan desa ini tidak benar-benar mencerminkan adanya konsep desentralisasi sebenarnya. Karena negara terlalu fokus memberi kewenangan dana desa, tapi tidak membangun warga sebagai subjek politiknya. Eko Sutoro berpendapat bahwa desentralisasi tanpa demokrasi partisipatif hanya memindahkan korupsi dari pusat ke lokal. Desa hanya menjadi arena baru bagi oligarki kecil yang bersembunyi di balik jargon pembangunan. Kasus Sinar Jaya ini adalah contoh klasik dari fenomena ini. Setelah lebih dari 10 tahun dana desa berjalan tetapi tidak adanya efektivitas yang terbentuk dan akuntabilitas yang terbentuk, pemerintah pusat itu terus mendorong pencairan anggaran tetapi tidak menumbuhkan kapasitas deliberasi di tingkat warga. Dengan kata lain, kegagalan demokrasi desa adalah wajah lain dari pemerintahan semu itu sendiri. Pemerintahan yang palsu tidak mungkin melahirkan demokrasi yang sejati. Justru hal ini akan melahirkan lingkaran yang terus berulang tanpa penyelesaian. Karena dana desa sering bocor bukan karena satu orang jahat, teman-teman, tetapi karena sistemnya yang memang membuka peluang adanya permasalahan penyelewengan dan korupsi itu sendiri. Sini saya menawarkan beberapa solusi yang harusnya dilakukan gitu ya. Solusi yang diperlukan untuk keluar dari siklus pemerintahan semu tersebut adalah langkah besar yang sebenarnya tidak mudah dengan menciptakan konsep reformasi baru dalam sistem pemerintahan desa. Jika kita berkaca pada pendapat yang diungkapkan oleh Hanif dan Eko Sutoro, maka langkah yang harus diambil adalah perbaikan sistem pemerintahan desa dengan memperkuat konsep struktural pemerintahan dan demokrasi itu sendiri agar tata kelola desa dapat lebih efisien. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa secara profesional. Aparatur desa itu perlu memiliki adanya status hukum yang jelas dan etika kerja yang jelas dan pelaporan-pelaporan yang jelas. Lalu langkah yang kedua yang bisa menjadi alternatif solusi adalah dengan penggunaan sistem digitalisasi yang transparan. Hal ini perlu dilakukan
lakukan adalah setiap sistem pengeluaran dan anggaran itu harus dipublikasikan secara umum agar masyarakat mampu mengawasi dan memberikan pendapat serta kritik terhadap pemerintahan desa itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah dengan merevitalisasi musyawarah desa. Jadi Musdes ini harus dijadikan forum deliberatif substantif, bukan seremonial. Bahkan Rojaki Abdur dan juga Yulianto tahun 2019 itu menyarankan agar Musdes ini dibagi menjadi 3 tahap, teman-teman. Yang pertama adalah Pramusdes, diskusi warga, Musdes, keputusan bersama, dan Pasca Musdes, monitoring hasil. Lalu yang terakhir itu adalah penguatan BPD dan mekanisme audit sosial. Jadi BPD itu perlu dimiliki anggaran operasional dan juga integritas yang cukup luas agar nantinya fungsi pengawasan itu dapat bekerja secara efektif. Audit sosial juga partisipatif perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah agar terciptanya efektivitas dan juga transparansi yang terjadi gitu sehingga tidak adanya penyelewengan itu sendiri. Maka kita dapat simpulkan teman-teman bahwa kasus ini sebenarnya itu bukan kesalahan moral individu aparat. Namun jika kita menggunakan kerangka Hanif dan juga Eko Sutoro, kita memahami bahwa ini tuh bukan hanya sekedar soal etika personal, melainkan gejala struktural dari model pemerintahan desa yang cacat. Desa ditempatkan sebagai birokrasi kecil yang diberi beban besar, aparatur tidak profesional, sistem akuntansi lemah, dan partisipasi masyarakat hanya formalitas. Sementara tekanan politik lokal itu tinggi. Situasi inilah yang nantinya akan menciptakan ruang abu-abu ataupun ruang yang dapat memudahkan adanya penyelewengan-penyelewengan yang mudah disalahgunakan itu sendiri. Jadi dana desa yang turun ke dalam pemerintahan desa itu tidak bisa dikelola dengan efektif gitu karena orang-orang yang di situ tuh tidak terikat hukum yang jelas gitu dan tidak memiliki kapabilitas untuk bisa mengelola uang sampai miliaran rupiah itu sendiri.